Orang yang berjihad, seperti ditegaskan di dalam ayat ini, adalah mereka yang bermodalkan harta yang dia miliki dan bermodalkan nyawa yang ada pada dirinya. Jiwa raganya, seluruh hartanya dia persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah orang yang berjihad, yang melakukan jual beli dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjual diri dan hartanya untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang berjihad. Dan banyak di antara mereka yang kemudian tidak kembali lagi karena mati syahid di medan pertempuran, di medan jihad. Dan hari-hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita untuk berjihad di jalannya. Tetapi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah masih menyayangi kita. Tidak untuk berjihad dengan nyawa kita, dengan seluruh harta kita, tetapi agar kita berjihad untuk melakukan amal saleh. Di mana apabila kita melakukan amal saleh pada hari-hari ini, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka akan diganjar, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebagaimana orang yang berjihad di jalan Allah. Bahkan lebih daripada itu, dia mati syahid ketika berjihad. Subhanallah. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya menegaskan, ma min ayyamil amalis salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yani ayyam al-asr. Qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah. Qal walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'. Rawahu al-Bukhari. Nabi SAW menegaskan, tidak ada hari-hari untuk beramal saleh yang lebih Allah cintai daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan hari ini sudah masuk, dari kemarin lusa hari Rabu sampai 10 hari dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai hari Jumat insyaallah ta'ala. Al-ayyamul ashr, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Inilah hari-hari yang begitu sangat Allah cintai, di mana kemudian Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, walal jihad fi sabilillah, tidak juga jihad fi sabilillah. Nabi menegaskan tidak juga jihad fi sabilillah kecuali seseorang yang keluar untuk berjihad dengan dirinya dan hartanya, lalu dia tidak kembali dengan sesuatu apapun darinya, yaitu mati syahid. Ini baru setara dengan pahala orang yang beramal saleh sepanjang awal bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, di mana hari ini kita berada di dalamnya. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, maka iman kita memerlukan pembuktian. Iman bukan sekedar kita mengucapkan, bukan sekedar kita mengaku, tapi iman itu perlu pembuktian. Kita tidak perlu, dan saat ini tidak diseru oleh Allah untuk berjihad dalam pengertian keluar untuk memerangi orang-orang yang memusuhi agama Allah. Tapi hari-hari ini Allah menyeru kita untuk melakukan amal saleh. Tetapi amal saleh yang kita lakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini nilainya sama dengan orang yang mati syahid. Jamaah sekalian, bagaimanakah yang Allah berikan pahala ganjaran yang Allah siapkan untuk orang yang mati syahid, yaitu untuk orang-orang yang beramal saleh juga pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Yang pertama jamaah sekalian, seperti yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Imam Al-Albani, orang yang berjihad, yang mati syahid, itu diberikan 6 perkara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, orang ini dosanya seketika diampuni, dan kemudian dia diperlihatkan langsung oleh Allah tempatnya nanti di surga.
pada saat sakaratul maut. Subhanallah. Yang kedua, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dia diselamatkan dari azab kubur. Yujaru min azabil qabr. Diselamatkan dari azab dan siksa kubur. Yang ketiga, orang ini diberikan keamanan yaumal faza'il akbar, pada saat hari huru-hara yang sangat menakutkan, saat neraka didekatkan pada hari kiamat. Semua orang ketakutan, orang ini yang mati syahid. Yu'manu minal faza'il akbar, diberikan keamanan dari ketakutan huru-hara yang sangat mengerikan pada hari kiamat. Diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat kengerian yang luar biasa, orang lari ke sana kemari karena takut, karena ngeri. Tapi orang ini diberikan oleh Allah keamanan, orang yang mati syahid. Yang keempat, jamaah sekalian, orang ini diberikan oleh Allah mahkotal waqar. Al-waqar, mahkota di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yaqutatu minha khairun minad dunya wa ma fiha. Satu batu yakut yang ada di mahkota yang diletakkan di atas kepalanya itu, satu, bukan seluruh batu, yakutnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan dia dipakaikan oleh Allah mahkota ini di atas kepalanya. Yang kelima, jamaah sekalian, orang ini dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di surga dengan 72 bidadari. Dan yang terakhir, yang keenam, orang ini diberikan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada 70 dari keluarganya. Subhanallah. Jamaah sekalian, inilah keutamaan yang Allah sediakan, yang Allah siapkan bagi orang yang mati syahid. Saat ini kita tidak perlu harus mati. Saat ini kita tidak perlu harus mengeluarkan seluruh harta kita, tapi cukup melakukan amal saleh, tapi mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang mati syahid. Maka disinilah pembuktian iman itu. Apakah betul kita beriman kepada Allah? Apakah betul kita yakin sebagai hamba Allah yang betul-betul taat kepada Allah? Maka apa yang harus kita lakukan pada hari-hari ini? Jamaah sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita banyak keteladanan untuk kita lakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di antaranya adalah puasa sejak tanggal 1 sampai tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Seperti Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berpuasa mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah, karena ini adalah hari-hari terbaik untuk kita melakukan amal saleh. Yang kedua, jamaah sekalian, yang jangan sampai ditinggalkan adalah senantiasa kita membaca Al-Quran. Jangan sampai kita pada hari-hari yang sangat dicintai oleh Allah untuk beramal saleh ini, kemudian kita meninggalkan Al-Quran. Kalau perlu diusahakan hatam dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini 30 juz. Karena kalau Imam Syafi'i bisa hatam sehari 2 kali hatam, maka seorang muslim yang lainnya pasti bisa melakukan hatam dalam 10 hari, insya Allah. Yang kedua, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita memperbanyak sedekah. Tidak perlu seluruh harta kita untuk kita keluarkan, tetapi hendaknya kita memberikan yang terbaik dalam sedekah kita. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kalian mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Berilah yang terbaik untuk kita bersedekah, untuk kita beramal di jalan Allah. Apabila seorang mujahid, seorang yang berjihad di jalan Allah, dia memberikan nyawanya, memberikan seluruh hartanya, maka kita tidak diminta untuk itu. Tetapi hendaknya kita memberikan harta yang terbaik, bukan dari yang sisa. Demikian juga dengan waktu kita di dalam beribadah pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Jangan sampai kita menjadikan ibadah kita dari sisa-sisa waktu yang kita punya. Malu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi, diseru oleh Allah, dipanggil oleh Allah
untuk mendapatkan pahala orang yang mati syahid, tetapi bermalas-malasan, tetapi tidak mau untuk melakukan kebaikan dengan semaksimal mungkin. Malu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin Allah akan memberikan hal itu kepada kita kalau ternyata kita masih pelit untuk bersedekah, kita masih pelit untuk melakukan ketaatan, kita masih malas untuk bangun malam, kita malas untuk berpuasa dan seterusnya. Jamaah sekalian, inilah waktunya pembuktian iman kita kepada Allah. Saat yang terbaik untuk beramal saleh. Dari 365 hari sepanjang tahun, ada 10 hari terbaik, bahkan lebih baik daripada hari Ramadan. Hari-hari ini adalah lebih baik daripada Ramadan. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, sebagian ulama menegaskan bahkan lebih baik daripada siang harinya malam terakhir bulan Ramadan. Ini menunjukkan keagungan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Maka jamaah sekalian, mari kita memperbanyak amal saleh. Dan banyak sekali amal saleh yang bisa dilakukan sepanjang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Jangan sampai kita sia-siakan. Dan apabila waktu itu telah berlalu, maka kita tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Karena belum tentu tahun depan kita bisa berjumpa dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala safiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya kita betul-betul merenungkan bahwa hari-hari yang lain kita belum tentu bisa untuk mendapatkan pahala jihad. Sementara hari-hari ini waktunya sangat terbatas. Maka jangan sampai hari-hari ini kita perlakukan, kita sikapi sama dengan hari-hari biasanya. Hendaknya kita menyikapi hari-hari pertama, 10 pertama bulan Dzulhijjah ini sebagaimana kita menyikapi datangnya bulan Ramadan, bahkan lebih daripada itu. Karena pahala yang Allah berikan luar biasa, sangat besar, dan sulit untuk bisa kita raih pada hari-hari selain 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu, seseorang yang tidak mempedulikan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, apabila dia sudah mengerti, apabila dia sudah memahami betapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan pahala yang sangat besar, yaitu seperti orang yang mati syahid, sementara dia masih juga bermalas-malasan untuk beramal saleh, bermalas-malasan untuk memberikan yang terbaik dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak tahu apakah dia masih bisa melakukan kebaikan di hari-hari yang lain. Apakah itu menunjukkan hatinya sekeras batu, atau tidak lagi petunjuk itu bisa menembus ke dalam hatinya? Jamaah sekalian, oleh karena itu, mari kita bermohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar kita diberikan kekuatan, bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat mahal, hari-hari yang sangat tidak ternilai dengan apapun, karena ini menyangkut kehidupan kita yang panjang, nasib kita nanti di akhirat. Allah sudah memberikan musim ketaatan, musim kebaikan yang luar biasa. Apabila ini tidak juga kita manfaatkan, kita tidak tahu kapan lagi kita bisa berbuat baik, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan jamaah sekalian, apabila kita memiliki niat
untuk bertaubat, maka saat ini adalah saat terbaik kita bertaubat kepada Allah, meninggalkan seluruh kemaksiatan dan dosa kita. Apabila kita ingin untuk memberikan sedekah, inilah saat terbaik kita melakukan sedekah. Berikan yang terbaik, berikan yang terbanyak. Apabila kita belum berkorban, belum berniat untuk berkorban, padahal kita memiliki kelebihan harta, punya uang belasan bahkan puluhan juta, lalu tidak mau berkorban, saatnya kita memaksa hati kita untuk bisa berkorban. Karena ini adalah saat terbaik kita melakukan amal saleh. Bahkan pada 10 hari, pada 10 Dzulhijjah itu dikatakan tidak ada amalan yang terbaik untuk dilakukan pada hari raya Idul Adha 10 Dzulhijjah dan 13, 11, 12, 13 hari tasyrik itu tidak ada yang terbaik kecuali dengan melakukan iraqatud dam, menyembelih hewan kurban, dan berbagai amal ketaatan yang lainnya. Mudah-mudahan jamaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayahnya kepada kita dan menjadikan kita termasuk mereka yang bersemangat, bersegera, bahkan terdepan, bermusabaqah, bermunafasah, berlomba untuk berbanyak-banyakan melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma aminna fi awtanina wa awtanil muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wasyuyu'iyyin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma shattit shamlahum wa mazzig jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum yashkuruhu wadhkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.